Jadi mereka ngirim beberapa mahasiswa buat ikut KKN internasional gitu. KKN NPPL. internasional. Oh iya, hebat sekali Kak. Nah, ngomong-ngomong masalah Thailand nih Kak, saya tuh pernah baca artikel nih yang dikatakan di artikel itu kalau di Thailand itu ada 9 gender gitu. Gimana Kak? Kan Kakak udah pernah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Di program Nostalgia bersama saya Adam Faisal di sini, dan saya tidak sendiri tentunya. Saya sudah bersama seorang narasumber. Beliau ini merupakan salah seorang alumni di Universitas Muhammadiyah. Langsung saja kita sapa beliau. Hai Kak Kansa, gimana kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Adam sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oke. Nah, sebelum kita membahas mengenai pengalaman-pengalaman kakak yang luar biasa ya selama di umat ini. Nah, kita mau tahu dulu nih keseharian kakak sekarang itu sebagai apa? Alhamdulillah pas setelah lulus itu sempat kerja di Humas Umat setahun, tapi habis itu udah kemarin beberapa bulan yang lalu keluar sih karena ada kesibukan lain kan. Jadi sekarang sibuknya paling siaran di Radio Insania sama ngajar privat online sama offline. Siaran radionya di mana radionya Kak? Jadi radionya sebenarnya di kampus juga. Oh, iya. Jadi radionya punya lembaga dan dia kerja sama-sama kampus. Jadi lokasinya ada di kampus ini. Jadi Dan ngajarnya itu ngajar apa? ngajarnya ngajar bahasa Inggris sama matematika buat Wih, anak pintar kecil. sekali bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah. Matematika itu merupakan salah satu mata kuliah yang banyak yang nggak bisa loh. Kakak termasuk hebat. Tapi ya mungkin karena matematika masih anak kecil ya, kelas 2 SD gitu. Jadi kalau semua ya bisa sih karena masih dasar banget gitu. Iya. Nah, kita ingin tahu nih pengalaman pertama kakak dulu masuk kuliah di sini itu gimana? Dan kakak mulai masuk tahun berapa? Jadi kebetulan saya sama teman-teman seangkatan itu kita angkatan pertama di KPI Umat. Kita masuk itu tahun 2015 gitu. Nah, yang namanya awal masuk kuliah nih Kak, tentunya kita temuin lingkungan baru nih, orang-orang baru juga. Nah, gimana Kakak caranya adaptasi dengan orang-orang gitu dan lingkungan Kakak yang baru? Jadi pas itu kan sebelum kita masuk belajar di KPI Umat, kita juga belajar di Mahat kan. Nah jadi pas mulai KPI-nya udah mulai, sebenarnya kita nggak terlalu adaptasi banget sih karena orang-orangnya tuh teman-teman di Mahat juga gitu. Jadi udah kenal di Mahat, terus belajar lagi bareng di KPI. Jadi Udah sama-sama belajar di Mahat, lalu kuliahnya bareng lagi di sini di gitu. KPI. Jadi ya temennya ya ada sih teman di Mahat aja yang nggak KPI, tapi banyak juga yang di Mahat terus di KPI. Jadi temennya ya sekitar situ aja. Jadi saat itu belajarnya double gitu Kak? Iya, jadi kadang pagi itu di Mahat sampai zuhur, terus sore siang itu di KPI, Sabtu KPI. Kadang juga beberapa hari itu kita kadang izin di Mahat karena dosennya yang di KPI bisanya pagi gitu kan. Jadi kita izin buat kuliah di KPI. Berarti kuliahnya tuh full time banget gitu? Iya, kalau dipikir sih ya full time, memang tugasnya juga dari 2 tempat gitu kan. Jadi ya emang harus ya pinter ngatur waktu ngerjain tugasnya gitu sih. Berarti itu kuliahnya dari Senin sampai Sabtu gitu? Iya, Senin sampai Sabtu. Kalau Mahatnya sih Senin sampai Jumat kan. Tapi kalau karena KPI juga nggak banyak gitu kan, pas hari-hari Senin sampai Jumat kan kepotong ya paginya karena udah Mahat. Jadi banyak yang dipindah ke Sabtu gitu jadwalnya. Berarti jadwal weekendnya ini kurang gitu sama teman-teman gitu, masuk liburannya. Kalau buat jalan-jalan sih masih ada aja Masih. jalan. Kalau buat jalan-jalan ya pasti ada aja lah waktu kita temuin gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah kuliah nih Kak, dulu pas kakak kuliah itu mata kuliah favorit kakak di sini apa? Kalau favorit ya banyak sih ya sebenarnya karena semua mata kuliah tuh pasti ngajarin hal-hal baru gitu kan. Tapi kalau yang emang bener-bener enjoy itu pasti itu mata kuliah fotografi sama videografi, terus dakwah juga senang. Alasan kakak itu apa untuk mata kuliah itu sehingga jadi favorit kakak gitu? Jadi pas fotografi sama videografi itu kita dapat tugas buat bikin film pendek gitu. Nah jadi kita dibagi per kelompok gitu kan. Nah jadi karena yang sekelas cewek itu kan pisah kan kita kelasnya. Jadi pas itu kita bareng-bareng yang cewek satu kelompok, terus kita bikin film. Jadi kita dari
nulis skripnya, terus yang pemerannya siapa aja, terus kameramen, editing, jadi kita semua gitu. Dan itu seru sih karena bener-bener belajar hal baru buat bikin film gimana gitu kan. Jadi handle bareng-bareng gitu Kak. Jadi kita kerja emang bareng-bareng satu semester itu buat bikin film itu. Ngomong-ngomong, filmnya apa judulnya dulu Kak? Jadi filmnya tuh Nikah Lari judulnya. Nikah Lari. Judulnya tuh Nikah Lari Aja gitu. Jadi emang kayak ya harus ditonton sih kalau misalnya emang pengen ini. Jadi kayak kan ada kelompok, kan ada nikah lari gitu. Jadi kita ngangkat temanya itu gitu. Nah, kan tadi katanya kelasnya cewek semua nih Kak. Terus gimana untuk pemeran laki-lakinya? Ini kan judulnya Nikah Lari nih. Siapa yang harus jadi pemeran nih? Jadi untungnya pas itu teman-teman yang cowok kita minta bantuan sama mereka gitu kan, karena nggak mungkin kan judul nikah tapi cewek semua kan. Jadi kita minta bantuan sekitar 3 atau 4 orang cowok pas itu, dan mereka ya alhamdulillah semangat juga bantuin, walaupun mereka juga ada tugas bikin film sendiri gitu, tapi mereka mau bantuin kita gitu. Berarti pengalamannya itu luar biasa untuk mata kuliah itu ya Kak? Benar, jadi banyak belajar banget di situ. Nah, pas kuliah dulu Kakak ikut organisasi apa aja nih? Pas kuliah dulu ikut HMPS, terus ikut HMPS selama 2 tahun, terus alhamdulillah sih banyak program yang kita jalanin pas HMPS itu, dan pas tahun ketiga udah berhenti ya jadi HMPS karena udah banyak adik tingkat kan, jadi mereka yang gantiin gitu. Nah, udah selama 2 tahun ikut HMPS itu tentunya pengalamannya banyak sekali yang didapat. Iya, lumayan banyak banget. Bisa diceritain salah satunya pengalaman bersama teman-teman HMPS-nya itu gitu. Jadi jalan-jalan mungkin atau apa gitu. Iya, kalau jalan-jalan ya ada jalan-jalannya. Jadi pas HMPS tuh kita juga pas itu saya bagian kajian gitu. Jadi kita juga ngadain pengajian, ngundang-ngundang ustadz. Jadi dan itu lumayan banyak yang datang di masjid sini kan, kita ngadain pengajian. Terus juga setiap ada bencana, alhamdulillah kita selalu turun ke jalan buat minta sumbangan dan kegiatan-kegiatan sosial gitu kan. Dan kita lumayan banyak banget dapat bantuan, jadi kita langsung terjun ke lapangannya buat ngasih bantuannya langsung gitu. Terus kita juga pernah ngadain seminar gitu semester 2 kayaknya kalau nggak salah. Berarti banyak sekali pengalaman yang didapat setelah ikut organisasi HMPS itu ya Iya, Kak? alhamdulillah. Jadi dan semuanya rame juga gitu. Nah, pernah nggak sih Kakak pas masa kuliah itu ikut bekerja atau bisnis sampingan gitu untuk menambah biaya kuliah atau uang jajan gitu, uang saku? Kalau untuk nambah biaya kuliah enggak sih, soalnya alhamdulillah kita dapat beasiswa kan, jadi nggak bayar SPP. Tapi kalau misalnya kerja sampingan nggak sempat sih, karena sampai semester 5 kalau nggak salah itu kita kuliah di Ma'had juga. Jadi kayak udah penuh gitu yang waktunya. tadi tuh katanya full time kan kuliahnya, full jadi time. kurang sempat gitu untuk kerja. Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya pinter ngatur waktu gitu ya, tapi mungkin saya kurang pinter ngatur waktu, jadi ya nggak sempat gitu. Nah ini Kak mau nanya, pernah nggak sih Kakak selama kuliah itu merasa bosan gitu, ada titik jenuhnya kan sebagai manusia? Itu semester berapa Kakak ngerasain hal seperti itu? Ya pasti ada titik bosannya, dan itu kayaknya pertengahan semester 5, semester 4 gitu. Jadi kayak semester 5 itu banyak sekali yang mengatakan hal seperti itu. Iya, gitu. Karena emang itu pas di tengahan mungkin ada yang mikir salah jurusan nggak ya gitu kan. Tapi kalau misalnya mau pindah jurusan kok udah nggak mungkin udah gitu. Nanggung banget kan udah semester 5 gitu kan. Jadi pas itu emang kayak malas kerjain tugas, terus kadang malas kuliah, ataupun kalau kuliah kayak nggak fokus gitu kan. Tapi ya dijalanin aja gitu, soalnya ya pasti bakal berlalu kok kalau misalnya galau tentang kuliah tuh gitu. Nah gini, pengalaman Kakak selama kuliah ini pengalaman apa yang tak terlupakan menurut Kakak gitu? Banyak sih ya kalau misalnya pengalaman nggak terlupakan. Ya saya pernah dengar juga Kak Kansa ini pernah ke Thailand gitu. Itu dalam program apa gitu? Itu program kampus atau gimana Kak? Ya jadi kampus itu kerjasama sama kayak sebuah yayasan gitu di Thailandnya. Jadi mereka ngirim beberapa mahasiswa buat ikut KKN internasional gitu. KKN internasional. Oh iya, hebat sekali kakaknya. Ya, udah keluar negeri juga karena kuliah di sini gitu. Jadi itu saya sama berempat anak KPI juga, semua angkatan saya, kita berangkat pas tahun 2019. Jadi kita berempat berangkat ke Thailand, dan di sana kita ketemu jadi kita bareng-bareng tuh 50 mahasiswa dari Indonesia. Mahasiswa dari Indonesia. Dari 13 kampus di
ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan. Dan pas di Thailand kita juga pas mikir sebelum ke Thailand tuh udah seneng gitu kan, karena mikirnya wah kita bakal berempat bareng nih gitu, tapi ternyata pas di sana kita dipisah lagi. Dipisah gitu. Jadi pas itu saya dapatnya bareng-bareng sama teman dari Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi kita ditaruh di satu sekolah gitu, kita tinggal di situ selama 2 bulan, terus kita ngajar. Dan ngajar kebetulan mungkin beda-beda ya sekolah, tapi pas itu saya dapat sekolah yang dari SD sampai SMA tuh ada gitu. Ya. Jadi Itu kita ngajar 13 kampus itu dari kampus Muhammadiyah semua Kak, seluruh Indonesia gitu. ada dari ya Muhammadiyah banyak, ada yang dari UIN juga, Oh, UIN UIN Tulungagung, terus ada yang dari Aceh tuh, terus juga ada yang dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jember, itu ada juga. Nah, ngajar di sana itu tingkat sekolahnya tingkat apa Kak? Itu ngajarnya juga mata pelajaran apa gitu? Nah pas itu kalau saya tinggalnya di asrama SMA sih, Oh, asrama SMA. tapi nggak ngajar SMA, ngajarnya di SD-nya SD. gitu. Pas itu dapat, jadi kita kayak jadi asisten kelasnya gitu. Jadi pas itu saya dapatnya kelas 2, tapi sempat juga ngajar yang kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 gitu. Jadi pas itu ngajar bahasa Inggris sama ngajar sempat ngajar kayak apa ya namanya, bahasa pelajaran tauhid sih sebenarnya, Oh, tapi iya. mereka makainya bahasa Jawi gitu sih, mereka Jawi. bilangnya. Jadi kayak tulisan Arab tapi bacaannya bahasa Melayu gitu Melayu. loh. Heeh. Oh ya. Itu ngajarnya untuk anak-anak SD atau gimana Kak? Itu ngajar apa aja yang diajar gitu? Ya itu ngajar anak sih sebenarnya susah sih ya, karena bahasanya beda ya. Oh iya. Jadi kadang mereka agak paham sedikit sih bahasa Melayu, tapi Itu kadang orang-orang bahasa asli Inggris. sana apa gimana? Orang asli Thailand gitu yang ngajar gitu. Iya, mereka orang asli Thailand, tapi karena provinsi yang saya tempatin itu kan berbatasan sama Malaysia gitu. Jadi mereka masih paham bahasa Melayu. Jadi di sana bahasa Melayu. kebanyakan saya belajarnya bahasa Melayu bukan bahasa Thailand gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah Thailand nih Kak, saya tuh pernah baca artikel nih yang dikatakan di artikel itu kalau di Thailand itu ada 9 gender gitu. Gimana Kak? Kan Kakak udah pernah ke sana. Apa pernah gitu nemuin di antara 7 di antara 9 gender selain laki-laki dan perempuan itu gitu? Oh itu kayaknya ada kayak di semua tempat ya, tapi mungkin terkenal di sana. Tapi karena saya tempatnya itu provinsinya itu provinsi Muslim, Iya. jadi mayoritasnya di sana tuh orang Muslim semua gitu, banyak kan. Oh, berarti di sana tujuannya juga selain untuk ngajar berdakwah juga gitu. Iya sih. Jadi kita juga kalau pas balik ke asrama di Iya. asrama SMA, kita juga kadang sholat jamaah, ngaji bareng mereka gitu. Nah, gimana tuh Kak rasanya berinteraksi dengan orang-orang di sana? Nah, itu kan termasuk orang baru dan lingkungan baru bagi Kakak nih. Nah, gimana pengalaman itu Kak? Sebenarnya pas kesana sih orangnya baik-baik Iya. banget gitu, dan jadi itu yang bikin betah sih. Cuma yang kaget pas kesana itu makanannya. Makanan, iya. Karena beda banget ya Iya. makanannya. Jadi pas itu agak kaget, belum terbiasa, malah sempet kayak nggak nafsu makan gitu karena ya beda banget gitu kan. Dan sama bahasa sih, tapi untung bahasa masih bisa lah ya. Sama cuacanya di sana kayak ya sama-sama panas sih kayak di sini, tapi beda gitu. Di sana banyak juga yang interaksi dengan bahasa Inggris gitu kan? Iya, jadi anak-anaknya juga paham aja bahasa Inggris gitu. Jadi lumayan mudah sih interaksi. Lumayan mudah lah untuk berinteraksi gitu. Nah, saat jadi guru di sana, apakah ada hal-hal unik yang ditemuin di sana Kak gitu? Paling anak-anaknya sih ya. Jadi anak-anaknya beda. Jadi paling ya gimana sih, anak-anak kan suka lari-lari, Iya. kadang terlalu banyak gerak, ya itu kadang sih yang bikin pusing aja. Pusing gitu. Kayaknya anak-anak di Negurnya mana-mana gitu. sama sih. Nah, gini Kak, kan pengalaman ke Thailand ini cukup luar biasa ya. Bisa nggak diceritain pengalaman dari awal pergi itu gimana Kak? Dari bandara gitu, ketemu hal-hal apa aja di jalan gitu? Jadi karena pas itu apa ya, kita berangkatnya itu sekitar 4 hari setelah Lebaran. Jadi kayak tiket masih banyak yang mahal ya. Iya. Jadi karena itu kan Thailand Selatan, jadi kita nyari tiketnya tuh ke Malaysia. Karena emang disuruhnya ketemuan di Malaysia sama mahasiswa lain gitu kan. Nah pas itu kita naik kapal dari Lombok ke Bali, dan itu ya lumayan ini sih karena kapal penuh banget ya, orang-orang pada Iya, orang mudik. mudik gitu. Terus juga kita nggak dapet tempat di dalam, jadi kita di luar angin-anginan malam-malam gitu. Nah terus besoknya nyampe di Bali, dari Bali kita langsung ke
Kuala Lumpur nyampe di sana. Nah, Terus ngomong-ngomong masalah tiketnya nih Kak, itu tiketnya dibiayai apa biaya sendiri Kak? alhamdulillah pas berangkat kita dibiayain sama kampus, ada bantuan alhamdulillah. Nah terus di sananya juga sekolah ngasih kita uang jajan gitu, terus makan udah ya pokoknya udah disediain lah semua di Udah sana disediain, gitu. wih, enak sekali ya berarti. Iya alhamdulillah sih. banyak dari banyaknya pengalaman dan juga banyak hal-hal yang didapat. Selain itu juga bisa sambil jalan-jalan gitu Kak. Iya sambil jalan-jalan sih, benar itu dia. Jadi Nah dapat itu tahun berapa Kakak ke Thailand itu? itu tahun 2019 bulan Juni sampai Agustus, jadi 2 Tahun bulan di sana. 2019 ya. Berarti Kakak ke Thailand itu patung Buddha terbesar di dunia di Thailand itu udah dibangun kan? Itu patungnya dibangun tahun 2017 ya Kak. Oh, iya. Apa Kakak sempat lihat Kalau patung itu? misalnya patung Buddha banyak sih ya, karena mereka mayoritas agama Buddha, jadi di jalan ya banyak. Tapi kalau misalnya yang terbesar nggak lihat sih, karena nggak ke daerah sana gitu kan. Oh, berarti bukan ke ibu kotanya gitu Iya Kak? bukan. Kalau dari ibu kota ke tempat saya tinggal itu sekitar jauh, lumayan 16 jam kayaknya. Jauh lagi gitu. Perlu kendaraan kalau Iya, mau jalan-jalan ke benar. sana. Biaya lagi gitu. Iya biaya lagi. Nah, berarti pengalaman ke Thailand ini sungguh luar biasa ya, Iya, Kak. alhamdulillah. Banyak pelajaran yang dapat diambil dan juga banyak hal-hal positif yang dapat dijadikan pelajaran gitu, Iya Kak. betul. Nah, selain ke Thailand ini, pengalaman Kakak selama kuliah di Muhammadiyah itu apa lagi, Kak? Kalau misalnya banyak sih ya sebenarnya, kalau dipikir mungkin pas magang juga, terus sempat pas gempa Lombok 2018. 2018 itu gempanya luar biasa sekali saat itu ya. Dan kita banyak yang ditarik jadi relawan di Lombok Utara sekitar selama 2 bulan. Jadi banyak banget anak KPI di situ, tapi gabung juga sama ada anak PBA. Dan kita sempat relawan di sana, dan itu benar-benar suatu pengalaman yang luar biasa ya, karena di Kayalu kan yang terdampak paling parah ya. Oh iya, Jadi kita pengalaman untuk bersosial itu luar biasa saat iya, itu ya. jadi ketemu anak-anaknya, ngajar anak-anak, ketemu warga sana itu luar biasa banget selama 2 bulan di sana juga. Nah, terakhir nih Kak, pesan Kakak untuk mahasiswa-mahasiswa di luar atau para penonton di rumah nih. Ya, gimana Kak? Kalau pesan sih ya, pesan selama kuliah gitu ya. Ya, Ya mungkin kalau misalnya kalian mahasiswa kuliah, apalagi di semester 5 tadi Iya. ya, atau semester berapapun mungkin ya pasti mengalami kejenuhan gitu ya. Pasti kalau misalnya mengalami jenuh itu ya sebenarnya nggak apa-apa, istirahat sebentar. Jadi kayak refleksi diri lagi, sebenarnya kuliah tuh buat apa sih gitu. Iya. Jadi tapi nggak boleh terlalu lama sebenarnya, karena nanti terlalu larut dalam kegalauan itu Jadi nanti down lagi nanti jadi gitu. down lagi. Jadi cepat-cepat bangkit lagi terus, karena sebenarnya kuliah ini kan kalau dipikir nggak lama ya, 4 tahun. ya 4 tahun gitu. Jadi cari pengalaman sebanyak mungkin terus, dan pesan lagi sih kalau misalnya nyari ilmu jangan cuma di kampus aja gitu. Iya. Ini sih hal yang saya agak sesali ya, soalnya Iya. di kampus aja kan pas kuliah. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa didapat dari luar kampus. Jadi cari ilmu tuh ya di mana aja bisa gitu. Nah, oke, pesan dari beliau ini, kita itu tidak stuck di kampus saja untuk mencari ilmu gitu. Kita bisa mencari tempat lain, dan juga kita harus mencari pengalaman-pengalaman yang luar biasa di luar sana. Karena banyak hal yang dapat kita explore gitu kan. Ya Iya, Kak, benar. terima kasih sudah hadir di podcast kami. Iya, sama-sama. Nah, kami ucapkan juga terima kasih kepada penonton sudah menonton podcast kami, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.